بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Sebab sekarang kita masuk mutiara nasihat solusi utang riba. Di sini sebutkan ada 7. Baru 7 saja. Saya sebutkan nggak banyak-banyak, ya. Namun ini solusi yang paling mujarab insyaallah. Nomor 1 dibaca. Bertaubat dari riba, ini langkah pertama sebelum langkah lainnya. Jadi kalau ingin selamat dari utang, dan utangnya itu adalah utang riba yang dibungakan, yang dianakkan, yang utangnya berlipat-lipat. Bapak ibu-ibu ingin selamat, maka harus bertobat terlebih dahulu. Bertobatnya ini apa? Ya, tobatnya pokoknya bertekad untuk meninggalkan riba, bertekad meninggalkan utang riba. Terus yang kedua, perbanyak istighfar. Banyak-banyak baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau cuma sekedar baca astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar. Itu jadi sebab pintu rizki dibuka, dan Allah segera angkat kesulitan-kesulitan yang kita miliki. Coba lihat, ada kisah dari Al Hasan Al Basri. Dibaca dulu kisahnya. Terdapat sebuah asar, yaitu riwayat atau cerita dari Al Hasan Al Basri rahimahullah, yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Nah, lihat, ada yang mengalami paceklik. Al Hasan Al Basri dimintai nasihat. Al Hasan Al Basri cuma menjawab istighfirillah, perbanyaklah istighfar pada Allah. Terus kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al Hasan menasihatkan,
beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Dia datang dalam keadaan miskin. Al-Hasan Al-Basri cuma mengatakan istighfirullah, beristighfarlah pada Allah. Terus kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. lalu ada yang ketika datang kepada Al-Hasan Basri, dia mengadukan, saya mengalami kekeringan yang parah. Maka Al-Hasan Al-Basri cuma mengatakan, berbanyaklah istighfar pada Allah. Terus Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. ada yang belum punya keturunan, datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Coba lihat Al-Hasan Al-Basri juga menjawab. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Jawabannya sama, perbanyaklah istighfar. Terus Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh. bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya, Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. nah lihat, dengan istighfar tadi hujan lebat turun. Dengan istighfar hujan lebat turun. Terus Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. yang punya harta kurang, harta bertambah, atau dia selamat dari kemiskinan dengan banyak istighfar. Kemudian yang belum punya keturunan bisa mendapatkan keturunan juga dengan memperbanyak istighfar. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi yang juga mengalami paceklik, gagal panen, perbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir di sekitar itu. Terus yang ketiga, Lebih giat lagi untuk bekerja. nah, punya utang banyak berarti harus paksakan diri untuk semakin giat bekerja. Ada yang ya memiliki tumpukan utang dan gajinya habis cuma untuk nyaur utangnya tadi. Mungkin dia bawa pulang ketika di rumah cuma 100.000 saja setiap bulan. Ada nggak seperti ini? 100.000 dari gajinya yang sekian banyak karena mesti bayar pipilian ini, bayar pipilian ini lagi di bank ini, di bank ini, di bank ini, numpuk satu waktu, dipotong semuanya dari gajinya. Tinggal seperti itu. Berarti harus solusinya apa? Yang tadi kerjanya sudah seperti itu, berarti nambah lagi kerjaan lain selama tidak ganggu pekerjaan pokoknya. Kalau memang dia punya tekad seperti ini, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar karena Nabi sudah menjanjikan. Siapa yang berniat untuk melunasi utangnya, serius untuk melunasi utangnya, maka Allah akan menolong orang tersebut, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Namun kalau dia lari dari utang, gak mau serius, maka Allah akan menghancurkan harta-hartanya yang ada. Terus yang keempat, Bersikap lebih aman. nah ini kuncinya juga yang keempat, amanat. Siapapun yang pinjamkan uang kepada kita, maka jagalah sifat amanat. Apalagi yang pinjamkan itu orang-orang yang baik. Kalau dia sudah punya rasa percaya pada kita, sekali kita pinjam, kita kembalikan utuh, kita kembalikan tepat waktu, mau pinjam lagi akan dipinjamkan dengan mudah. Namun kalau jenengan pinjam sekali, besoknya nggak mau nyaur-nyaur lagi, pinjamin lagi nggak? Kalau saya buat daftar hitam. Ini loh daftar hitam, blacklist. Oh si A ini macet. Yang si B ini, oh sama juga. Si C ini ada daftar hitamnya. Oh ini orang-orang yang baik, ini masuk daftar hitam. Daftar hitam nggak akan dipinjamkan lagi. Yang cepat lunasinya, nah ini kita bisa bantu terus. Setiap kali kita bantu, sedekah juga untuknya. Kenapa orang yang menjamkan uang pada orang lain itu dihitung sedekah, uang dia sendiri sebenarnya butuh.
namun dia relakan pada orang lain, sudahlah kamu pakai uang saya lebih dulu. Maka dari sini Allah akan menolong orang tersebut. Dan dicatat juga bagi dirinya, dia akan mendapatkan pahala sedekah. Terus yang kelima, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Nah, qanaah itu apa? Yang kemarin disebut nerimo ing kandung. Sifat ini paling utama sekali kita miliki, jadi modal yang paling utama. Kalau orang nerimo itu acara nikahannya, hajatan nikah, dia akan buat sesuai dengan kebutuhan, nggak memaksakan diri. Kita itu kadang hidupnya sudah pas-pasan sekali, ingin buat acara mantennya itu wah, akhirnya apa? Utangnya jadi wah, utangnya jadi numpuk. Iya, kalau besok nanti ada yang nyumbang bisa kembali. Nek ora minus, nambah utang. Ini saya nggak bahas masalah tadi nyumbang. Ini masalah lain. Namun jenengan sudah berada di tradisi yang mesti aturan ini tetap ada. Resikonya seperti itu. Kalau kita sebagai orang yang kaya, yang mampu, baiknya kalau saran saya, mbok tadi itu nggak usah lah nerima sumbangan lagi. Top. Ya. Ini bagi kita yang sudah mampu. Sudahlah kita beri ngundang orang mau makan di situ lah satu waktu, nggak usah ada nyumbang lagi. Kira-kira mampu nggak ini wong sugih ini di sini? Bisa. Saya khawatir cuma ingin pokoknya saya seperti inilah, nambah lagi. Maksudnya pingin lagi seperti itu. Ya kemarin sudah nyumbang, masa orang nggak boleh nyumbang pada saya? Kalau saya nggak mau nyusahkan orang-orang yang nanti tergolong miskin, tergolong tidak mampu. Ini mulai dari orang-orang sugih. Di sini saya tawarkan, Mbok kalau jenengan bikin hajatan, nggak usahlah nerima sumbangan. Nah, ini banyak yang datang pakai mobil bagus loh di sini. Ya. Ini insya Allah akan lebih mengatasi masalah ini. Berawal dari orang-orang yang sugih, orang-orang yang mampu, yang dibawa-bawa nanti nggak ikut-ikut lagi nantinya. Wong saya miskin kok malah yang sugih saja nggak seperti itu, kok saya juga paksa-paksakan diri. Ini loh awalnya nggak nerima tadi di sini. Coba kalau kita tahu kemampuan kita seperti ini, kita nggak akan paksakan diri. Coba prinsipnya, saya punya harta cuma 10 juta, mampu saya cuma ngundang tetangga-tetangga sekitar 1 RT, sudah dengan besan yang ada dan warga yang ada, sudah saya buat hajatan seperti itu. Mungkin ada sedulur yang nyumbang, bisa naiklah 15 juta. Gak usah maksakan sampai 100 juta biayanya. Untuk apa? Untuk wah saja kan? Wah. Cuma mau dibilang wow kan? Gitu. Gak ada manfaat apa-apa. Orang yang nanti miskin susah nanti untuk menerima sumbangan tadi. Maksudnya untuk nyumbang-nyumbang tadi susah sekali. Apalagi nanti sering hajatan besar itu pada bulan apa yang rame? Bulan besar. Rejab. Syawal. Numpuk terus loh, amplop berapa kali satu hari. Akhirnya kalau nggak mampu ngutang. Ngutang di rombongan kek atau cari yang lainnya kek. Ini sengaja saya singgung nih biar makin kurang hal-hal seperti ini loh di masyarakat. Kemudian yang keenam, jual aset untuk melunasi utang. Nah, motornya wes 5. Dikelongi siji, apa 3, apa 4, nganggo siji, ngantar jemput anak. Yo anaknya nggak usah dikasih motor kalau SMP SMA. Kalau bisa seperti itu, melihat kemampuan daripada nambah utang, mendingan ini dijual, utangnya itu ditutup. Makin cepat utangnya itu ditutup, makin cepat selamat. Ya, makin cepat utangnya ditutup, makin cepat selamat.
aset-aset masih punya tanah sekian, utangnya masih banyak, ya tanahnya didol. Sapinya ada 5, utangnya banyak, ya sapinya didol. Ini ditutup tadi, utangnya itu diselesaikan, biar nggak jadi pikiran terus. TV-nya di rumah ada berapa? 2 loh. Kamarnya siji, kamar anaknya siji, ya ruang tamu siji, 3. Untuk apa TV itu banyak-banyak di rumah? HP-nya ada berapa? HP-nya ada berapa di rumah? Kan WhatsApp-an bisa 1 HP. Bisa toh? Kalau orang mampu ya didol siji. Akhirnya paketannya kan jadi kurang juga kan? Iya. Gak usah nambah-nambah utang. Terus yang terakhir, hindari gali lubang, tutup lubang. Hindari gali lubang, tutup lubang. Sudah utang di sini, di rombongan ini, wah sesok ditagih, minjam lagi dari sini, nutup lagi. Ini ditagih lagi, pinjam lagi, nutup lagi. Nggak akan pernah rampung. Susah. Ya. Saya berusaha untuk ini. Insya Allah bukunya nanti akan segera terbit. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa dibagi. Dan demikian tentang buku 50 doa. Mohon maaf, ini buku stoknya sudah habis. Siapa yang belum dapat? Pengen dapat solusi mengatasi problem hidup? Pengen? Ya berarti harus cetak lagi. Di penerbit habis. Ternyata kita cetak 5.000 buku, habis dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ya, bukan makan-makan di sini, masalahnya mikir lagi untuk nyetak berikut. Ya, insya Allah nyusul untuk yang hari ini belum bisa dibagi. Namun datanya silahkan dikumpul. Ya, terpaksa seperti kemarin dulu untuk pembagian. Namun untuk seluruh jamaah kita usahakan. Saya nanti ngemis-ngemis lah kepada orang-orang sugih biar nanti nyumbang-nyumbang. Ya, karena untuk nutupi biaya cetak tadi. Cetak ya kita mesti nanggung 1. Ini jual kalau dipromosikan ini 30.000. Cetaknya ini kalau ingin nutupi produksi 15.000. Ya, 15.000 separuhnya. Nah, ini butuh biaya yang besar. Kalau penuhi 3.000 jamaah berarti 45 juta. Ada yang mau nyumbang? Ya nantilah saya cari orang Jakarta. Jadi saya mohon maaf nih sering keluar-keluar ya gara-gara ini. Nanti ada yang minta untuk masjidnya, ada yang minta untuk bukunya. Makanya saya sering keluar-keluar itu ngemis-ngemis di kota-kota besar. Ya, sekali saya ngisi saya bilang saya nggak mau dikasih amplop, tolong atasi masjid saya saja ini daripada saya stres mikir masjid. Ya, mengatasi itu akhirnya dapat sumbangan kayak gitu. Nanti ada yang butuh ini lagi, ya ngemis-ngemis lagi datang ke kota-kota besar. Dikira ke sana saya jalan-jalan loh, itu minta sumbangan. Orang percaya minta sumbangan. Nanti dari lembaga ini minta, yang ini minta, cari lagi. Jadi dibilang saya nggak tahu malu ya nggak apa-apa lah. Wong ini bukan untuk saya kok, untuk sini. Iya toh? Iya. Ini untuk nutupi ini insya Allah nanti dicari lagi kalau begitu. Insya Allah nih, mohon sabar ya, mudah-mudahan dicetak segera untuk buku ini. Baik, selanjutnya monggo jika ada yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, keluar dari tema. Ya Bu. Sangat penting bagi saya. Mohon untuk penjelasan ayat surat Al-Baqarah ayat 174. Saya bacakan artinya. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat ayat yang sangat pedih. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud menjual kitab dengan harga murah? Nah, Pertama,
Menurut ibu apa menjual kita maksudnya? Setelah ibu baca ayat ini, perasaannya apa kira-kira? Jual Al-Quran begitu? Kayaknya bukan itu, Pak. Nah ya, yang jelas bukan. Yang dimaksudkan menjual ayat dengan harga yang murah, maksudnya dia cuma sekedar dapat bayaran. Ini contoh, saya tafsirkan langsung dengan contoh. Cuma sekedar ingin dapat dunia, dia rela untuk memutarbalikkan penafsiran Al-Quran. Yang haram dia katakan halal cuma gara-gara ini saya dapat sokongan lah. Wah ini tadi dibayar ini, maka nggak usah lah bilang-bilang haram, ya katakan saja halal. Itu namanya jual ayat dengan harga yang murah. Harusnya dia pertahankan kebenaran, gantiannya nanti di surga. Namun dia mau ganti dengan dunia yang murah, cuma dibayar 1 juta, terus dia memutarbalikan pengertian dari ayat, pengertian dari hadis, cuma gara-gara itu. Pengertiannya seperti itu. Jadi memutarbalikan kebenaran cuma ingin dapat dunia yang murah. Dan ini termasuk yang dikenal oleh para ulama bentuk sogok yang tidak boleh. Sogok dalam agama kita ada yang tidak boleh, atau pemberian hadiah yang ada yang tidak boleh. Wujudnya itu adalah ketika sampai mengorbankan agama. Seperti yang terjadi pada kisah Ratu Balkis ketika ingin menyogok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu disogok supaya Nabi Sulaiman itu menyembah matahari, tidak lagi menyembah Allah. Nabi Sulaiman tolak sogokan tadi, tidak mau menerima, karena nanti masuk dalam ayat ini, jual ayat dengan harga yang murah. Ini Pak, ada dan masih satu lagi. Saya baca upah dari saya mengajar itu, saya termasuk dalam Ibu kalau ngajar TPA-nya benar, kemudian masih mengharapkan upah, itu pahalanya tersendiri. Ini ngajar TPA dapat pahala, upah itu bagian yang lain. Kecuali begini, dikit masa cuma segini. Saya nggak mau ngisi, masa amplopnya cuma segini saja. Wah ini bahaya. Tanda dia ketika ngisi, tanda dia ketika ngulang Al-Quran berarti tidak ikhlas. Maka prinsip yang bagus kalau mau dipegang, kalau kita jadi dai, jadi pendakwah, kemudian mengajarkan agama seperti itu, baiknya kita punya pegangan sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Amplop nggak usah diterima. Ini kalau mampu. Namun dalam masalah terima upah tadi masih boleh. Salah satu dalilnya, Nabi SAW itu pernah mendapatkan sahabat itu mendapatkan seekor kambing. Kambing ini didapatkan dari mana? Kambing ini karena habis meruqyah, ada tokoh di suatu kampung itu diruqyah oleh para sahabat. Ruqyahnya itu cuma membacakan surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah dapat apa? Kambing. Ada pernah Bapak baca surat Al-Fatihah dapat kambing? Ini surat Al-Fatihah tok loh ini. Enggak baca yang lain, dapat 1 ekor kambing. Ibu ngulang TPA ngajarkan Al-Fatihah atau lebih daripada Al-Fatihah? Lebih, insya Allah nggih. Lebih. Harusnya bayaran ibu lebih daripada 1 ekor kambing. Harusnya. Logikanya seperti itu. Maka para ulama katakan, wong ini cuma surat Al-Fatihah tok, dapat kambing berapa sekarang? Hah? Segitu kan harganya? Harusnya lebih daripada itu. Wong saya ngajarkan dari Iqra. Iqra ini modal dasar Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Maka dari sini para ulama katakan, kalau ada yang jadi imam masjid kemudian dibayar, kalau ada yang jadi muazin kemudian dibayar, ngulang Quran, ngulang TPA dibayar, tidak masalah. Untuk bayaran tersebut boleh dimanfaatkan, tidak termasuk dalam ayat ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya pada Pak Ustaz. Ini yang dibicarakan tentang surga dan neraka itu sejak dulu. Ini yang saya tanyakan. Di
di surga itu dulunya tempat tinggalnya Bobo Adam dan Ibu Hawa, akan diwariskan kepada anak cucunya. Ya seperti kita semua ini. Di surga itu Bobo Adam dan Ibu Hawa mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia makan buah kuldi. Itu larangan Allah. Yang saya tanyakan ini, buah kuldi itu buah-buah benar-benar buah-buahan atau lapisan? Jawabannya itu kurang jelas dulu. Nek pun akhirnya nampak berguyurnya tapi yang itu langsung dan swarga karpe belum apa itu merokok. Nah, tadi sebentar. Ya. Jenengan itu tanya buah tadi tujuannya untuk apa? Ya, Pak. Itu katanya Bapak Adam Ibu Hawa itu makan buah kuldi. Nah itu karena kena iblis itu diturunkan di dunia. Nah saya tanyakan itu buah kuldi itu ya buah-buahan betul-betul buah kuldi ataukah secara kiasan? Kan saya tanyakan begitu. Ya. Baik. Karena Pun, ya sudah mungkin Pak Pun. Ini biar singkat, padat, jelas. Jenengan jangan baca ceritanya terlalu panjang. Saya sudah maksud pertanyaannya tadi. Pun buat kuldi. Gini, sesuatu itu seperti ini yang jelas. Saya belum pernah melihat buahnya juga. Satu. Kemudian yang kedua, buahnya juga saya belum pelajari secara detail, secara rinci. Buah kuldi itu kayak apa? Kemudian yang ketiga, kita kalau bertanya, ya, ini mesti ada tujuan. Saya itu ingin tahu buah kuldi. Terus kalau sudah tahu, terus apa? Maksud saya kalau itu betul-betul tahu, kita hidup itu jangan sampai nanti di akhirat itu ke jurang samsara seperti perbuatan dari bawah. Insya Allah kalau di surga, baca ayat yang sebelumnya dari surat Yasin, coba sudah disebutkan. Jilid kelima sudah disebutkan kemarin. Edisi keempat. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Lahum fiha fakihah. Bagimu buah-buahan, terserah kamu mau buah apa. Yang kamu inginkan buah itu nanti akan datang secara sendirinya. Taruhlah buah kuldi nanti ada. Nanti kita pingin buah itu tetap akan diberi. Kenapa dulu Nabi Adam itu nggak boleh? Karena memang waktu itu masih dibatasi dengan aturan-aturan. Kalau kita sekarang masuk surga, tidak lagi dibatasi dengan aturan-aturan. Jenengan pingin nambah. Saya mau buah ini. Ini kurang, ini lagi lah. Saya pingin nambah lagi. Terserah. Diberi nanti insya Allah. Pingin kan? Diberi, gak khawatir. Itu ya. Berarti saya nanti kalau masuk surga nggak boleh lagi buah kuldi. Boleh. Dalilnya ini tadi. Surat Yasin ayat 57. Karena ayatnya sifatnya umum. Pun, mugi-mugi kita semuanya rasakan buah-buahan yang ada di surga nanti. Semuanya. Nih, sudah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanya pada Bapak Ustaz. Ini tadi yang saya tanyakan tentang para bapak berdagang yang menggunakan yaitu pelaris atau jimat dan lain sebagainya. Nah ini kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 180 menyatakan hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya
dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Nah, pertanyaan saya yang saya tanyakan, seandainya orang berdagang itu semuanya meskipun minta laris dan mohon kepada Allah, bila mana doanya itu dengan doa asma Allah yang sudah tertentu, itu boleh atau tidak? Nah, ya, contoh. pertama, Coba jenengan beri contoh dulu. ya, misalnya mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya mohon kepadamu ya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang misalnya. Itu boleh atau enggak? Mudah-mudahan dagangan saya laris. Boleh. Boleh atau enggak? Boleh. Jenengan sudah amalkan surat Al-A'raf tadi ayat 180. Boleh. Walillahil asmaul husna fad'uhu Terus biha. selanjutnya ini pertanyaan saya, ada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan, yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai asma 99 nama, Iya. yaitu 100 kurang 1. Iya. Barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna tadi, ya. kepala, Iya. ini akan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Katanya hadis Rasul Imam Bukhari. Iya. Nah, pertanyaan saya, sahih atau enggak sahih? Terima kasih. Coba Assalamualaikum. tadi jenengan sebut hadis riwayat siapa? Hadis Rasul Untuk diamalkan. Jadi boleh diamalkan, boleh kita yakini. Kalau hadis riwayat yang lainnya yang bermasalah, ya, Bukhari Muslim ini sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu benar-benar terpercaya valid. Yang biasa kalau Imam Bukhari sebutkan hadis ini riwayat Bukhari, berarti disebutkan dalam kitab sahihnya. Dan Imam Bukhari sudah meneliti dengan sangat-sangat teliti. Beda kalau Imam Bukhari terdapat penilaian lagi dan yang mesti diteliti lagi oleh para ulama. Tidak semua hadisnya dalam kitab Adabul Mufrad itu sahih. Ya, jadi seperti itu yang perlu dipahami. Jadi pertanyaannya tadi 99 nama ini kalau kita hafalkan apakah kita masuk surga? Iya. Namun perlu dipahami nama Allah tidak terbatas dengan 99 nama. Nama Allah tidak dibatasi dengan 99 nama. Ibaratnya saya ingin berinfak 1 juta rupiah. Apakah pernyataan saya ini tadi, kalimat saya ini menandakan bahwasanya uang saya cuma 1 juta? Ada nggak lain selain dari 1 juta? Ada. Maka demikian juga kalau Allah katakan kalau hafal 99 akan masuk surga, bukan berarti nama Allah cuma 99. Bisa jadi lebih daripada itu dan memang lebih daripada itu. Dan kemudian ini mohon maaf waktu itu yang lainnya nanti bisa tanya langsung saya setelah ini. Ini ada tanya provokator dalam masyarakat dan juga sombong dalam hal ibadah. Saran saya, jenengan tidak boleh menyingkapi orang tua dengan menyatakan sombong, menyatakan orang tua itu keras kepala, orang tua itu tidak mau menerima nasihat. Keadaan orang tua semacam tadi ini jadi motivasi kita untuk terus memperbaiki bagaimana cara kita menasihati orang tua. Dan kemudian pengumuman terakhir, mohon maaf ini saya umumkan dulu bubar. Jumat berkah nanti di Masjid Al-Amin untuk warga Benjaran dan Pertelan besok Jumat jam 7:30 pagi. Khutbah Jumat di Masjid Jami Al-Adha pas Jumat Wage Pesantren Darus Solihin. Kemudian kajian malam Sabtu di Masjid Al-Munawwarah Selembi pada maghrib. Kajian malam Ahad di Masjid Al-Amin Benjaran pada maghrib. Kajian hari Ahad Legi besok di PCM Purwosari ba'da zuhur di Klepu. Betul ya? Klepu Giri Asih. Kemudian kajian malam Senin di Masjid Al-Ikhlas Kunti ba'da Isya. Ya. Insyaallah menyusul.
Itu saja. Kemudian nanti ada kajian besar sebenarnya, nanti pengumumannya menyusul pada pekan depan. Yang mudah-mudahan ini segera kita menunggu kepastiannya. Nanti kajian dengan Pak Din Samsudin itu di Masjid Al-Ikhlas Wonosari. Kemudian itu tanggal 19, tanggal 26 nanti insyaallah kalau fix nanti kajian dengan Kiai Haji Yunahar Ilyas di Pesantren Darus Solihin tanggal 26, entah itu siang atau sore, kepastiannya menunggu pengumuman berikutnya. Itu saja, kita semua tutup kalian doa kafaratul majlis, mungkin manfaat dan membawa berkah bagi kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك